Oke, ini adalah materi pertama kita di kelas ekonomi moneter, yaitu konsep dasar ekonomi moneter. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu karena moneter sangat berkaitan erat dengan uang, maka kita akan bahas apa itu uang. Nah, pengertian uang adalah di situ dikatakan suatu benda yang memiliki ciri-ciri tertentu yang mempermudah pertukaran dan fungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, jadi ketika kita berangkat dari pengertian ini, sebenarnya yang dikatakan uang itu tidak harus berwujud uang seperti yang layaknya kita pegang, yaitu uang kertas ataupun uang logam. Jadi segala sesuatu yang bisa digunakan sebagai alat tukar dan bisa berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, maka itu boleh kita sebut sebagai uang. Nah, contohnya seperti apa jadinya? Dulu sebelum orang mengenal uang logam sama uang kertas yang kita gunakan sekarang, mungkin orang dulu melakukan dengan barter. Katakanlah sayuran ditukar dengan hewan atau sebaliknya hewan ditukar dengan sayuran. Nah, hewan dan sayuran pada saat itu berfungsi sebagai yang disebut fungsinya sebagai uang. Nah, kemudian beralih ke emas katakanlah. Dulu bukan uang kertas yang digunakan tapi emas ataupun kita gunakan perak. Nah, pada waktu itu emas sama perak itu difungsikan sebagai uang. Nah, zaman sekarang seperti apa? Zaman sekarang kita gunakan uang kertas sama uang perak, uang kertas sama uang logam. Nah, akan tetapi zaman sekarang juga masih ada juga pembayaran yang tidak menggunakan uang kertas ataupun uang logam. Contoh sederhananya, ketika Anda sedang berkumpul dengan teman-teman Anda di kafe ataupun di jalan, biasanya ketika ada pengamen, maka yang Anda kasih kepada pengamen itu bukan uang kertas ataupun uang logam, tapi katakanlah Anda kasih mereka rokok. Nah, rokok pada saat Anda mengasihkan ke pengamen dan pengamen itu menerima, maka pada saat itu rokok bisa berubah fungsi menjadi uang. Nah, pengertian uang selanjutnya adalah uang itu adalah pembayaran, alat pembayaran yang sah. Nah, yang dikatakan pembayaran yang sah itu seperti apa? Yang dikatakan alat pembayaran yang sah itu adalah alat ataupun uang yang nantinya memang dijamin oleh pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang. Itu baru dikatakan alat pembayaran yang sah. Kemudian baik penjual atau pembeli itu mau menerima barang yang dianggap sebagai uang tadi. Nah, jadi pembayaran yang sah itu maksudnya adalah pemerintah juga sudah menegaskan bahwa barang ataupun kertas ataupun logam yang nantinya digunakan sebagai alat pembayaran itu sudah diakui oleh negara sebagai alat pembayaran yang sejarahnya uang sendiri itu akan dibagi menjadi 4. Ada yang kita sebut sebagai uang zaman prasejarah, kemudian ada barter, kemudian ada uang kertas, sampai ada uang modern. Nah, kita akan berbicara terkait uang zaman prasejarah. Nah, ketika berbicara uang zaman prasejarah, maka kita akan berbicara uang bukan seperti yang kita punya saat ini, yaitu berupa uang kertas dan uang logam. Nah, pada zaman dahulu, zaman uang zaman prasejarah, berbagai macam barang yang nantinya bisa dipertukarkan, maka itu sudah dianggap sebagai uang. Kemudian beralih ke barter. Nah, barter seperti sudah Anda ketahui berarti menukarkan barang dengan barang. Nah, kemudian barter mulai ditinggalkan. Kenapa mulai ditinggalkan? Karena ternyata perdagangan ketika menggunakan barter itu kurang maksimal. Karena Anda tidak akan melakukan kegiatan perdagangan jika tidak sama-sama butuh. Akhirnya nantinya ketika tetap mempertahankan sistem barter, maka secara otomatis ada beberapa kebutuhan konsumsi yang tidak bisa terpenuhi oleh konsumen. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melakukan barter. Akhirnya, untuk mengatasi hal tersebut, muncullah yang namanya uang kertas.
Ya, uang kertas adalah uang yang kita gunakan saat ini. Nah, ketika kita berbicara uang kertas, berarti kita akan berbicara terkait kertas yang ada nilai nominalnya dan itu diakui oleh negara, bahkan dunia, oleh si penjual dan pembeli bahwa kertas tersebut ada harganya sesuai dengan nilai nominal yang tertera. Itu adalah uang kertas. Nah, kemudian pada zaman yang sudah modern, uang kertas lama-kelamaan sudah tidak lagi digunakan. Kebanyakan sekarang menggunakan uang modern. Uang modern itu seperti apa? Kita bisa bilang uang modern itu misalkan Anda memakai alat pembayaran berupa debit ataupun kredit. Anda menggunakan kartu debit ataupun Anda menggunakan kartu kredit. Nah, ketika Anda melakukan pembayaran menggunakan kartu, tidak melakukan uang, atau istilah kita menggunakan pembayaran melalui e-money, maka secara otomatis bisa dikatakan model pembayarannya adalah model pembayaran uang modern. Nah, itu adalah sedikit sejarah terkait mengenai uang. Nah, pertanyaan yang mendasar, kira-kira pembayaran itu lebih enak mana? Menggunakan uang kertas dan logam, apakah menggunakan pembayaran katakanlah melalui media e-money, entah itu pakai debit card atau credit card? Nah, bagi sebagian orang sampai saat ini terutama di Indonesia, memegang uang dalam bentuk uang kertas ataupun uang logam itu dirasa lebih menyenangkan. Dalam sistem pembayaran jual beli pun masyarakat Indonesia lebih menyukai pembayaran melalui media uang kertas dan uang logam. Nah, padahal ada beberapa sedikit kekurangan di sini. Katakanlah ketika Anda memakai pembayaran konvensional menggunakan uang kertas ataupun uang logam, ada sedikit permasalahan. Biasanya ketika Anda ingin membeli barang di suatu pertokoan ataupun mall, itu ada beberapa harga yang dianggap tidak wajar yang tidak ada di nominal uang Anda. Katakanlah Anda ingin membeli pakaian yang harganya 999.000. Nah, 999.000 rupiah. Nah, kemudian Anda punya uang katakanlah 100.000. Padahal yang harus Anda bayarkan adalah 999.000 rupiah. Nah, uang Anda tidak akan mengcover angka 999.000. Nah, bagaimana? Maka secara otomatis Anda harus mengorbankan nilai uang sebesar 1 rupiah ketika Anda menggunakan uang kertas ataupun uang logam pembayaran konvensional seperti yang kita lakukan. Berbeda ketika kita menggunakan uang modern, katakanlah kita menggunakan debit card atau credit card, katakanlah ketika kita menemukan harga yang tidak wajar, katakanlah 879,6 rupiah. Nah, dengan menggunakan uang elektronik, angka-angka nominal seperti itu masih bisa tercover dan Anda membayarnya sesuai dengan apa yang sudah tertera di barcode harganya, sehingga Anda tidak akan mengorbankan nilai uang yang sudah ada. Tuh. Nah, belakangan ini uang modern juga mulai banyak gemar digunakan karena mengingat dari keamanannya. Penggunaan uang modern dirasakan jauh lebih aman daripada penggunaan uang kertas ataupun uang logam. Kenapa? Katakanlah ketika Anda menaruh uang kertas dan uang logam Anda di dompet, kemudian dompet Anda hilang, ya sudah, biasanya uang yang ada di dompet akan hilang. Nah, berbeda ketika Anda menggunakan e-money, katakanlah debit card Anda hilang, kredit card Anda hilang secara tiba-tiba. Nah, asalkan kode keamanan sandi dan passwordnya hanya Anda yang mengetahui, hilang pun kartunya itu tidak akan menjadi masalah. Uang Anda, kekayaan Anda tidak akan hilang. Oke, kita akan lanjutkan uang zaman prasejarah.
Nah, uang zaman prasejarah itu berarti orang dulu itu akan melakukan aktivitas jual belinya dengan cara barter. Jadi akan bertukar barang, ya, walaupun nilainya tidak sama, tetapi karena memiliki kebutuhan, katakanlah saya butuh sayuran dan Anda butuh daging, saya punya sayuran dan Anda punya daging, maka kegiatan perdagangan melalui barter bisa dilakukan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak sama-sama membutuhkan barang yang ingin dilakukan barter, maka secara otomatis tidak akan ada transaksi perdagangan. Uang zaman prasejarah itu bisa diartikan di sini adalah barang-barang kebutuhan primer, katakanlah beras, minyak, dan segala macamnya itu bisa digunakan sebagai fungsi uang. Logam mulia, emas dan perak itu juga bisa. Kulit hewan pun pada zaman prasejarah itu bisa digunakan sebagai uang, sebagai komoditas dalam barter. Ada setidaknya 3 permasalahan utama ketika kita bicara apa itu kesulitan barter. Kesulitan barter adalah sulit menentukan uang untuk kebutuhan yang mendesak. Ketika Anda membutuhkan barang secara mendesak, ketika kita masih menggunakan sistem barter, maka secara otomatis kebutuhan yang harusnya segera terpenuhi itu akan sedikit bermasalah karena Anda harus mencari tandem yang bersedia untuk melakukan barter dengan Anda. Masalah yang kedua adalah sulit menentukan perbandingan barang yang ditukarkan. Nah, seperti tadi yang kita contohkan, misalkan sayuran ditukarkan dengan daging ataupun ikan. Itu kan adalah sesuatu yang sebenarnya sulit dibandingkan. Kemudian yang ketiga adalah sulit menentukan kebutuhan yang bermacam-macam. Seperti Anda belajar di ekonomi mikro, pemenuhan kebutuhan manusia itu tingkat konsumsinya semakin hari itu semakin banyak barang yang ingin dimiliki. Semakin banyak yang dimiliki ketika Anda masih menggunakan sistem barter, tentu akan sangat sulit untuk memenuhi semua kebutuhan yang Anda inginkan. Oke, kemudian di sini kita akan bahas uang barang. Nah, jadi uang barang itu apa? Jadi uang barang itu sederhananya barang yang bisa dialihfungsikan menjadi media pembayaran, media alat pembayaran yang sah. Contohnya tadi kita contohkan di awal, ketika ada pengamen tidak jarang bagi teman-teman yang laki-laki itu kasih mereka itu bukan uang, tapi Anda kasih rokok. Itu adalah salah satu contoh uang barang. Nah, syarat uang barang itu yang seperti apa? Barang yang bisa digunakan menjadi uang ada 4 syarat utamanya. Yang pertama, barang tersebut dapat diterima dan dibutuhkan semua orang. Jadi barang yang mana semua orang mau menerimanya, maka secara otomatis barang tersebut bisa dijadikan sebagai pengganti uang. Contohnya emas. Anda tidak punya uang logam ataupun uang kertas, tapi Anda punya emas yang banyak. Apakah Anda bisa melakukan kegiatan perdagangan? Bisa. Karena ketika Anda melakukan pembayaran menggunakan emas, maka semua orang tidak ada yang bakal menolaknya. Karena emas diterima oleh semua orang. Kemudian syarat yang kedua, barang tersebut dapat ditukarkan kepada siapa saja. Nah, jadi syaratnya untuk menjadi uang itu tidak hanya 1 atau 2 orang yang mau menerima, tapi semua orang mau menerima. Contohnya emas tadi. Baik Anda melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia, di luar Indonesia, entah Anda berdagang dengan pedagang besar atau pedagang kecil, entah Anda berdagang dengan orang yang sudah lanjut usia atau masih muda, ketika Anda melakukan pembayaran menggunakan emas, semuanya mau menerima. Syarat yang ketiga, mempunyai nilai yang tinggi. Ketika kita bicara emas, sudah pasti nilainya pasti akan jauh lebih tinggi, berbeda dengan barang-barang lainnya. Kemudian syarat uang yang terakhir adalah syaratnya harus tahan lama. Jadi barang yang digunakan itu sifatnya harus tahan lama, tidak mudah rusak. Kita contohkan tadi emas. Emas itu adalah sifatnya tahan lama, tidak mudah rusak.
Tetapi kenapa ketika katakanlah emas itu bisa dijadikan sebagai uang barang, tetapi tidak bertahan atau tidak semua masyarakat menggunakan, tidak semua masyarakat menggunakan uang barang, karena ketika menggunakan uang barang itu ada beberapa kesulitan. Yang pertama, ketika menggunakan barang sebagai pengganti uang, maka biasanya permasalahan pertama adalah sukar disimpan. Nah, ketika Anda melakukan transaksi yang begitu besar, jelas ketika Anda menggunakan uang barang, katakan emas, maka Anda juga memerlukan emas yang cukup banyak. Nah, ketika Anda memerlukan emas yang cukup banyak, maka untuk melakukan pembayaran Anda harus membawa emas yang begitu banyak sehingga sudah dipastikan sulit untuk menyimpan. Berbeda ketika Anda menggunakan electronic money ataupun uang kertas ataupun uang logam, penyimpanannya jauh lebih mudah. Kesulitan yang kedua, nilai barang itu tidak tetap. Padahal ketika Anda bicara emas, emas itu memang berharga, tetapi nilainya punya kecenderungan berubah. Nah, katakanlah dari 200.000 besok bisa menjadi 300.000, kemudian berubah lagi menjadi 250.000, seperti itu. Berbeda ketika Anda menggunakan uang logam ataupun uang kertas. Katakanlah uang kertas yang sekarang 100.000. Nah, seminggu lagi atau 1 bulan lagi uang 100.000 ya tetap 100.000, tidak akan turun sampai kata 100.000 tiba-tiba berubah menjadi 50.000, tidak bisa seperti itu. Nah, kemudian ketika menggunakan uang barang, maka permasalahan yang ketiga itu sukar dibawa kemana-mana. Jadi untuk melakukan transaksi pembayaran itu cukup sulit karena Anda harus membawa banyak barang yang nantinya digunakan sebagai pengganti uang. Nah, kemudian kebanyakan uang barang itu tidak tahan lama. Tadi saya menyontohkannya itu emas tahan lama, tapi untuk barang-barang lainnya, katakanlah di awal tadi kita sempat bilang bahwa barang-barang kebutuhan pokok, katakanlah beras, kemudian telur dan segala macamnya, itu adalah merupakan uang barang pada zaman dulu yang bisa digunakan sebagai alat media tukar, tapi sifatnya tidak tahan lama karena barangnya mudah rusak. Kemudian kesulitan uang barang yang kelima, ya, uang barang itu sulit untuk dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Nah, contohnya katakanlah Anda ingin bertransaksi, ingin membeli sayur, tapi yang Anda punya adalah hewan ternak. Nah, Anda ingin membeli sayur katakanlah hanya sedikit. Apakah hewan ternak Anda harus Anda potong-potong terlebih dahulu? Nah, ketika Anda melakukan hal tersebut, maka sebenarnya bukan rasa puas yang Anda punya karena Anda sudah dapat barang yang Anda inginkan, tapi malah rugi karena hewan ternak Anda akan Anda potong-potong untuk membeli katakanlah hanya 3-4 sayur. Itu adalah beberapa permasalahan ketika Anda menggunakan uang barang dan beberapa syarat gimana caranya barang bisa dijadikan sebagai uang. Kemudian di sini kita akan menjelaskan terkait dengan sejarah uang kertas. Nah, uang kertas ini muncul setelah terjadi permasalahan ketika perdagangan saat itu dilakukan menggunakan uang logam, yaitu emas dan perak. Nah, ternyata kegiatan perdagangan itu semakin hari jumlah lot perdagangan bukan semakin sedikit tapi semakin meluas dan semakin banyak. Akan tetapi cadangan logam yang ada di dunia itu tidak sebanyak seperti transaksi perdagangan yang semakin hari semakin bertambah luas, sehingga muncul permasalahan logam yang ada pada saat itu ada keterbatasan, sehingga perlu yang namanya pengganti uang logam atau yang bisa disetarakan dengan logam. Nah, akhirnya muncullah yang namanya uang kertas. Nah, di mana uang kertas ini disetarakan sebagai alat pembayaran yang sah pada saat itu di semua negara.
Nah, ternyata penggunaan uang kertas ini jauh lebih efektif karena nilai uang kertas itu lebih bervariatif daripada uang logam. Jadi ketika menggunakan atau melakukan transaksi dalam jumlah besar, maka uang kertas yang digunakan tentu saja dengan nominal yang tinggi. Tetapi ketika transaksinya dengan transaksi yang cukup sedikit, maka uang kertas yang digunakan tentu saja dengan nominal yang rendah. Agak sedikit berbeda dengan uang logam, katakanlah emas dengan perak. Ketika Anda melakukan transaksi yang cukup besar atau kemudian tiba-tiba berubah menjadi transaksi yang kecil, maka Anda harus menyesuaikan emas dan perak yang harus Anda bayarkan. Seperti itu. Nah, kemudian ada sejarah uang modern. Ya, dari uang kertas, kemudian lama-kelamaan di semakin tahun, semakin maju kegiatan teknologi dan perekonomian, maka uang mulai berubah, mulai bertransisi. Yang semula menggunakan uang kertas sama uang logam berubah menjadi uang modern. Uang modernnya itu seperti apa? Katakanlah ATM, entah itu debit atau card, kemudian cek, atau menggunakan e-money. Apa yang menyebabkan orang mulai berbondong-bondong pindah menggunakan uang modern? Karena ada beberapa manfaat. Yang pertama, kemudahan dalam bertransaksi. Dengan menggunakan beberapa alternatif, katakanlah menggunakan debit card atau credit card atau e-money, maka sistem pembayaran bisa dilakukan dengan cepat. Kemudian menyimpan dan mengirim uang itu mudah. Nah, ketika menggunakan uang modern, katakanlah Anda ingin mentransfer sejumlah dana kepada teman-teman Anda, bisa dengan mudah dilakukan dengan cepat. Berbeda ketika Anda masih menggunakan cara-cara konvensional, artinya mengirim sejumlah uang ke beberapa teman Anda atau beberapa orang yang perlu, kemudian Anda harus bertemu dulu dan segala macamnya, dan itu cukup memakan waktu yang banyak. Tapi ketika menggunakan uang modern, maka Anda cukup melakukan dengan transfer. Dengan menggunakan uang modern, maka semakin berkurang biaya untuk melakukan transaksinya, itu sudah jelas. Nah, katakanlah Anda membeli barang dari luar negeri, maka dengan pembayaran uang modern melalui transfer, Anda tidak perlu datang ke negara yang bersangkutan, tapi Anda cukup melakukan transfer, kemudian barang akan dikirim ketika Anda sudah melakukan pembayaran. Itu adalah beberapa manfaat ketika kita menggunakan uang modern. Oke, selanjutnya ketika kita berbicara fungsi asli uang itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah sebagai alat tukar, medium of exchange. Nah, maksudnya sebagai alat tukar itu gimana? Jadi ketika Anda ingin membeli atau ingin mengkonsumsi barang atau jasa, Anda bisa membayarnya menggunakan uang. Jadi uang ditukar dengan barang atau jasa yang ingin Anda nikmati. Kemudian uang itu sebagai satuan hitung. Di situ dijelaskan yang dimaksud sebagai satuan hitung adalah uang mampu digunakan untuk menunjukkan nilai barang yang akan diperjualbelikan. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi ketika Anda ingin membeli pakaian, katakanlah Anda ingin membeli celana, maka dengan adanya uang yang sebagai satuan hitung, celana itu pasti ada barcode harganya. Itu akan mempermudah Anda untuk melihat, oh berapa harganya, berapa yang harus saya keluarkan. Itu yang disebut sebagai satuan hitung. Uang juga digunakan untuk melihat besarnya kekayaan dan besar kecilnya pinjaman. Nah, sebagai satuan hitung, jadi untuk melihat kekayaan seseorang, untuk melihat berapa tanggungan seseorang, itu bisa digunakan atau bisa dipakai uang sebagai salah satu indikatornya. Kemudian uang bisa difungsikan sebagai penyimpan nilai. Nah, di situ dijelaskan uang mampu digunakan untuk menyimpan kekayaan dan digunakan untuk masa yang akan datang. Jadi dengan Anda memiliki uang, maka sederhananya uang itu bisa digunakan untuk menabung atau investasi yang nantinya bisa Anda gunakan
di masa yang akan datang untuk keperluan konsumsi ataupun keperluan Anda sehari-hari. Jadi fungsi uang ada 3, sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan. Nah, itu adalah fungsi utama. Fungsi turunannya apa? Nah, fungsi turunannya yaitu yang pertama, uang itu digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi ketika Anda ingin melakukan istilahnya jual beli, maka mau tidak mau Anda harus memiliki uang, karena uang dianggap sebagai alat pembayaran sah untuk melakukan aktivitas jual beli. Nah, uang itu juga bisa digunakan sebagai pembayaran hutang. Nah, ketika Anda melakukan aktivitas kredit atau berhutang kepada teman Anda, maka bagaimana cara melunasinya? Cara melunasinya adalah dengan memberikan uang sejumlah nominal yang pernah Anda pinjam. Nah, kemudian uang itu juga bisa digunakan sebagai alat pemindah kekayaan. Maksudnya seperti apa? Di situ dapat dikatakan pemindah kekayaan ini seperti apa? Pemindahan wujud uang dapat dilakukan dengan cukup mudah. Artinya cukup mudah itu seperti apa? Katakanlah kekayaan kepemilikan uang dapat dirubah menjadi dengan cepat kepemilikan rumah, tanah, dan segala macamnya. Jadi uang itu yang Anda punya sekarang, uang kertas ataupun uang logam, itu dapat dipindah, pemindahan kekayaannya cukup mudah, dirubah wujudnya cukup mudah. Karena uang itu nanti bisa Anda wujudkan kekayaannya dengan membeli mobil, membeli rumah, dan segala macamnya. Kemudian alat pendorong kegiatan ekonomi, itu jelas. Karena perekonomian akan berjalan, perekonomian suatu negara itu akan berjalan jika negara tersebut memiliki jumlah atau stok uang yang cukup untuk aktivitas perdagangan yang terjadi di suatu negara tersebut. Jika uangnya tidak cukup untuk melakukan aktivitas transaksi, maka secara otomatis kegiatan ekonominya akan menjadi lesu atau tidak stabil karena tidak ada alat pembayaran yang mampu mengcover kegiatan ekonomi yang ada. Syarat-syaratnya sekarang supaya barang-barang yang ada ataupun kertas-kertas yang ada ataupun logam-logam yang ada bisa menjadi uang itu seperti apa? Syarat yang pertama, agar suatu barang itu bisa digunakan sebagai uang, bendanya itu harus diterima secara umum oleh semua masyarakat. Tidak ada seorang pun yang menolak barang tersebut dijadikan sebagai uang. Itu syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua, dia punya nilai yang tinggi. Maksudnya nilai yang tinggi seperti apa? Kita contohkan tadi emas. Emas itu punya nilai yang tinggi, jadi besar kemungkinan bisa digunakan sebagai syarat-syarat pengganti uang atau nantinya digunakan malah sebagai uang. Seperti kasusnya adalah dinar sama dirham. Kemudian uang tersebut harus tahan lama. Jadi untuk menjadikan suatu barang menjadi uang, maka barangnya harus tahan lama. Kemudian kualitasnya harus sama. Jadi ketika memutuskan ada uang kertas, katakanlah seharga nominalnya 100.000, maka ketika diadakan pencetakan uang sebesar 100.000, bahan yang digunakan untuk mencetak uang 100.000 dengan uang 100.000 lainnya itu harus sama kualitasnya, baru itu bisa digunakan sebagai uang. Kemudian jumlahnya banyak dan tidak mudah dipalsukan, itu bisa sebagai pengganti uang. Nah, kalau uang jumlahnya nominalnya terbatas, maka kualitasnya juga jelek, maka secara otomatis akan sulit digunakan sebagai uang. Yang keenam, syarat untuk menjadi uang itu adalah harus mudah dibawa kemana-mana, dan ketika ingin membagi menjadi pecahan-pecahan kecil, nilainya atau nominalnya itu cukup mudah. Kemudian syarat uang yang terakhir adalah memiliki nilai yang cenderung stabil. Artinya tidak boleh berubah-ubah. Kita contohkan tadi, katakanlah kita punya uang 100.000, besok sampai seterusnya nilainya harus tetap 100.000. Tidak boleh mengalami sedikit pun perubahan. Itu adalah syarat-syarat
yang nantinya bisa menjadikan suatu barang ataupun jasa itu uang. Nah, kemudian uang yang beredar di masyarakat ya, itu akan dibagi menjadi uang giral dan uang kartal. Nah, uang giral itu apa? Di situ dikatakan merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Nah, jadi uang giral itu ya uang yang memang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi aktivitas jual beli sehari-hari. Sedangkan uang kartal itu adalah uang dalam bentuk simpanan yang biasanya dapat ditarik sesuai kebutuhan. Ya, jadi uang yang dimana tidak biasanya kurang begitu lumrah digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Hanya bisa digunakan ketika memang Anda benar-benar membutuhkannya. Hanya beredar di kalangan tertentu, itu adalah ciri uang kartal. Tidak semua orang memiliki uang kartal. Kemudian masyarakat berhak menolak atau menerima. Katakanlah ketika ada transaksi jual beli, maka secara otomatis si pembeli atau si penjual berhak untuk menolak aktivitas pembayaran yang menggunakan uang kartal. Nah, uang kartal itu penarikannya bisa melalui cek. Nah, itu adalah jenis uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan ketika kita bicara uang menurut bahannya, maka kita akan mengenal dua jenis uang, yaitu ada uang logam dan uang kertas. Nah, kalau uang logam, maka biasanya terdiri dari emas ataupun perak cara pembuatannya. Sedangkan ketika bicara dari bahan, ada uang kertas. Uang kertas itu ya uang yang dalam bentuk lembaran dan biasanya ada nominalnya di dalamnya. Nah, itu ketika kita membedakan uang logam dengan uang kertas. Nah, ada beberapa keunggulan ketika menggunakan uang logam, katakanlah emas dan perak. Uang emas sama perak, bahan-bahan yang terbuat dari emas dan perak yang digunakan sebagai uang biasanya memiliki nilai kecenderungan yang cukup tinggi dan stabil, mudah dikenali, tidak mudah hancur, dan biasanya tahan lama. Itu sudah jelas. Jika kita bandingkan dengan uang kertas mungkin akan mudah hancur, tapi ketika kita bilang nilai nominalnya sama-sama tidak pernah mengalami perubahan yang signifikan. Kemudian ada nilai intrinsik. Ya, nilai intrinsik itu seperti apa? Nilai intrinsik itu adalah nilai bahan yang dibuat untuk membuat mata uang tersebut, misalkan emas dan perak yang digunakan untuk nilai mata uang. Nah, jadi nilai intrinsik itu nilai uang ditentukan dari bahan yang digunakan. Semakin mahal bahan yang digunakan, maka nilai uangnya akan semakin tinggi. Contohnya emas sama perak. Uang yang dibuat menggunakan emas tentu saja nilainya akan jauh lebih tinggi daripada uang yang dibuat dari perak. Itu adalah contoh nilai intrinsik. Sedangkan nilai nominal itu adalah uang yang nilainya tergantung dari apa yang sudah dituliskan atau dicap harga yang tertera pada uang. Contohnya ya uang kertas yang kita gunakan saat ini. Di situ ditulis 50.000, 100.000, 20.000, 10.000. Maka ya nilainya menyesuaikan dengan nilai yang sudah tertulis di mata uang tersebut. Kemudian uang ketika dilihat menurut nilainya itu ada dua, yaitu uang tanda atau token money. Kemudian ada uang nilai penuh atau full bodied money. Uang tanda atau token money adalah uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Nah, uang tanda ini biasanya kita sebut uang kertas. Uang kertas itu kan kalau Anda lihat nilainya, nilai yang ditulis itu akan jauh lebih tinggi daripada nilai bahan kertas yang digunakan. Itu adalah contoh uang tanda. Kemudian nilai penuh atau full bodied money
adalah nilai uang yang dikatakan penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Katakanlah tadi kita menggunakan uang dari bahan emas ataupun perak. Nah, ketika menggunakan emas, maka nilai uangnya akan jauh lebih tinggi daripada menggunakan perak. Nah, itu namanya nilai penuh. Jadi nilai uang disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Nilainya sama. Makin mahal bahannya, makin tinggi nilainya. Sedangkan kalau uang tanda itu biasanya nilai yang tertera di uangnya itu biasanya jauh lebih tinggi daripada bahan yang digunakan. Uang nilainya. Kemudian ada beberapa teori nilai uang. Nah, kenapa kita harus belajar teorinya? Nah, karena teori-teori ini akan menjawab uang itu apa sebenarnya. Kemudian mengapa uang itu ada harganya dan mengapa uang itu harus beredar. Beberapa teori di sini akan berusaha disajikan. Yang pertama adalah teori metalisme. Ya, jadi teori metalisme itu mengatakan bahwa uang itu bersifat seperti barang, nilainya tidak dibuat-buat. Melainkan sama dengan nilai logam yang disajikan di uang tersebut. Jadi di teori metalisme itu hampir sama seperti kita membahas uang yang dibuat dari emas ataupun perak. Nah, semakin tinggi bahan-bahan yang digunakan, maka nilai uangnya juga akan semakin tinggi. Kemudian ada teori nominalisme. Ya, teori nominalisme adalah uang itu diterima berdasarkan nilai daya belinya. Berarti kalau kita bicara nominalisme adalah berapa angka yang tertera di mata uang tersebut. Semakin besar nilainya, maka semakin besar daya belinya. Tapi semakin kecil nominalnya, maka semakin rendah daya belinya. Contohnya, Anda punya uang 100.000 dan Anda punya uang 1.000. Maka uang 100.000 itu punya nilai daya beli yang lebih tinggi daripada mata uang yang 1000-an. Kemudian nilai konvensi atau perjanjian. Uang dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat untuk mempermudah pertukaran. Nah, teori konvensi ini contohnya tadi seperti Anda kasih pengamen bukan uang tapi rokok. Dimana ketika kedua belah pihak itu bersepakat rokok itu bisa sebagai pengganti uang, maka teori ini bisa dijalankan karena ada kesepakatan antar masyarakat untuk mempermudah pertukaran. Kemudian ada teori negara. Nah, di sini teori negara kita akan bicara bahwa uang itu bernilai karena ada kepastian berupa undang-undang pembayaran yang disahkan. Jadi yang mensahkan barang tersebut bisa menjadi uang adalah negara. Contohnya kayak gimana? Katakanlah kita contohkan Indonesia. Mulai esok, katakanlah di Indonesia dikatakan bahwa kita sebut saja pisang itu bisa sebagai pengganti uang karena itu sudah disahkan oleh negara. Nah, kemudian besok orang sudah mensepakati bahwa pisang itu bisa digunakan sebagai alat pembayaran pengganti uang. Nah, ketika hal itu diterapkan, maka teori negara ini bisa dijalankan. Nah, kemudian ada teori dinamis. Teori dinamis ini adalah teori yang mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam uang. Ada teori kuantitas. Teori kuantitas ini seperti apa? Kuat lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Nah, ini sebenarnya kita berbicara inflasi. Jika semakin banyak uang yang beredar, maka ketika kita berbicara inflasi, maka harga-harga juga akan semakin naik. Nilai uangnya akan semakin turun, sehingga teori kuantitas ini akan ditentukan berapa banyak uang yang beredar di masyarakat. Semakin banyak uang yang beredar di masyarakat, maka sebenarnya itu akan menunjukkan nilai uang yang mengalami penurunan. Kemudian nilai kuantitas memasukkan unsur kecepatan peredaran uang, barang dan jasa sebagai faktor untuk mempengaruhi nilai uang. Kemudian ada teori persediaan uang. Teori ini dilihat dari
jumlah uang yang dibelikan barang-barang. Nah, jadi persediaan kas ini melihat nilai uang jika ditukarkan dengan barang-barang yang ingin dibeli. Semakin banyak barang yang bisa dibeli dengan menggunakan uang tersebut, maka bisa dikatakan nilai uangnya akan semakin tinggi. Tapi ketika menggunakan mata uang tersebut daya belinya semakin menurun, maka nilai uangnya semakin rendah. Kita contohkan, katakanlah Anda punya rupiah dan saya punya dolar. Teori persediaan kas akan bilang dolar itu memiliki nilai uang yang jauh lebih bagus daripada rupiah. Kenapa? Ketika sama-sama dibelanjakan terhadap barang yang sama, kemungkinan besar ketika saya menggunakan uang dolar, saya akan jauh mendapat barang jauh lebih banyak daripada Anda yang belanja menggunakan mata uang rupiah. Kemudian ada teori ongkos produksi. Nah, teori ini menyatakan bahwa nilai uang dalam peredarannya berasal dari logam dan uang itu dapat dipandang sebagai barang. Nah, jadi teori ongkos produksi itu beranggapan bahwa nilai uang itu diukur berdasarkan dari logamnya. Nah, semakin mulia logamnya, yaitu emas katakanlah, maka nilai uangnya akan semakin tinggi. Tetapi semakin rendah kadar emasnya, maka nilai uangnya akan semakin turun. Oke, demikian penjelasan yang bisa dijelaskan tentang konsep awal apa itu ekonomi moneter dan uang. Ketika ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan, boleh ditulis di kolom komentar dan nanti akan dijawab. Kalaupun butuh waktu untuk berdiskusi, maka nanti akan bisa kita lakukan. Demikian penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.